Inilah alasan kenapa kita merasa tidak dihargai. Halo, gue Morpheus. Di sini gue akan ngebahas inilah alasan kenapa kita merasa tidak dihargai di lingkungan sekitar. Gue ngerti nih, pasti banyak banget yang relate sama topik ini. Kita semua pernah ada di situasi di mana kita ngerasa kayak gue udah ngelakuin banyak hal tapi kok tetap kayak nggak kelihatan gitu ya atau invisible gitu. Nah, gue bakal bantu nge-breakdown kenapa sih kita tuh nggak dihargai di lingkungan kita meskipun kita udah ngelakuin banyak hal. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan kapan terakhir kali lo merasa udah usaha maksimal tapi nggak ada yang ngeliat atau yang menghargai lo. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang pertama adalah penyebab kenapa kita merasa tidak dihargai. Yang pertama adalah ekspektasi dari orang lain. Banyak dari kita gak dihargai itu karena punya ekspektasi tinggi dari orang-orang di sekitar. Ekspektasi yang berlebihan bisa bikin kita kecewa. Terutama kalau orang lain tuh ternyata nggak ngasih respon yang sama. Kemudian adalah lingkungan yang kurang mendukung. Beberapa orang tinggal atau kerja di lingkungan yang nggak suportif. Lingkungan kayak gini tuh biasanya nggak ngasih apresiasi untuk effort kecil gitu. Apalagi untuk effort yang gede atau yang besar. Kemudian adalah kurangnya komunikasi. Kadang kita sendiri tuh sebenarnya nggak sadar diri kalau kita nggak ngomongin perasaan atau usaha eh, kita itu kepada orang lain. Jadi orang lain tuh nggak bisa baca pikiran kita. Jadi penting buat ngasih tahu apa yang kita lakukan atau rasakan gitu. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa sih efek negatif dari tidak dihargai? Yaitu turunnya self esteem. Kalau kita sering merasa nggak dihargai, lama-lama kepercayaan diri kita tuh bakal turun. Kita jadi ngerasa nggak ada gunanya atau bahkan kayak nggak penting gitu di lingkungan kita. Kemudian yang kedua adalah memicu burnout. Kerja keras tanpa apresiasi sama dengan burnout itu akan datang lebih cepat pastinya. Apalagi kalau kita ngerasa capek dan nggak ada hasil yang dirasain sama orang lain pastinya yang tidak dihargai, itu akan cepat bikin kita burnout. Kemudian yang ketiga adalah eh, ngerusak hubungan sosial. Nah, buat teman-teman yang pernah di posisi ini atau mungkin sedang di posisi ini, pasti kalian ngerasa kalau hubungan sosial kalian tuh kayak mulai merenggang gitu, atau bahkan sudah merenggang sebenarnya. Ketika kita ngerasa nggak dihargai itu, biasanya muncul perasaan negatif ke orang-orang sekitar. Lama-lama kita jadi makin nggak percaya sama mereka dan akhirnya hubungan kita jadi renggang, apa yang udah gue bilang tadi. Kemudian selanjutnya adalah gimana sih cara menghadapinnya gitu. Yang pertama itu udah pasti adalah kita harus mengevaluasi ekspektasi pastinya. Nah, cek dulu nih, apa ekspektasi kita tuh udah realistis atau belum. Mulai dengan hal kecil dan apresiasi diri lo sendiri. Jadi kalau nggak ada yang ngasih pujian, lo tetap bisa bangga sama usaha lo sendiri. Yang kedua adalah komunikasi. Kadang kita perlu buka omongan ke orang di sekitar kita soal apa yang kita rasain gitu. Jadi lo kayak, yaudah jangan ragu buat ngomong jujur soal perasaan lo gitu. Ini bukan kitanya lagi caper atau cari perhatian atau validasi gitu, tapi ini adalah salah satu cara untuk kita self-care pastinya. Kemudian yang ketiga adalah
bangun lingkungan positif. Kalau lingkungan yang sekarang itu nggak suportif, lu bisa cari tempat atau orang baru yang bisa ngedukung lu, bisa mulai dari circle yang mungkin dari pertemanan, atau orang-orang yang care sama lo, atau lu bisa cari tempat di mana komunitas atau yang bisa mendukung hobi lo. Contohnya adalah kayak komunitas lari, komunitas baca buku, atau mungkin komunitas menggambar. Ya, apapun itu yang bisa ngedukung lo, mengapresiasi lo, dan tentunya bikin lo growth pastinya. Kemudian yang terakhir itu ada kayak tips biar memotivasi meskipun belum dihargai. Nah, yang pertama adalah fokus ke tujuan personal. Ketimbang nunggu orang lain, mending lu fokus ke progres diri lo sendiri. Apresiasi hal kecil untuk setiap pencapaian tuh bisa jadi booster buat bikin kita tetap semangat gitu. Kemudian yang kedua adalah perkuat inner circle, yang mana ketika kita punya inner circle yang suportif, itu penting banget. Mereka nggak harus selalu memuji, tapi bisa jadi tempat buat lo nge-share perjuangan apapun itu tanpa lo ngerasa di-judge. Dan yang ketiga adalah bangun value diri lo sendiri. Sadarin bahwa diri lo tuh berharga, bukan dari apresiasi orang lain aja, tapi dari gimana lo bisa berdampak di kehidupan orang lain. Dan saran gue adalah, karena lo udah ngerasa nggak dihargain, jangan pernah ngelakuin itu ke orang lain. Karena lo udah tahu rasanya itu nggak enak, so mending lo bangun value diri lo sendiri dan tentunya kasih dampak yang positif ke orang di sekitar lo. Nah, jadi kesimpulannya adalah lo harus nge-reframe mindset lo, ngerubah mindset lo. Jangan ngejar validasi eksternal ataupun apapun itulah namanya. Fokus aja ke growth dan value diri lo sendiri, karena apresiasi yang sejati itu ya datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Meskipun dari orang lain, itu hanyalah eh, tambahan pastinya, karena mereka juga melihat dari sudut pandang yang lain, selain dari sudut pandang kita sendiri ya sebagai orang yang merasa dihargai ataupun tidak dihargai. So, kalau lo merasa video ini bermanfaat, share ke orang yang lo sayang supaya kita bisa saling menguatkan. Yuk, bareng-bareng mulai menghargai diri kita sendiri. Dan buat kalian yang memiliki pengalaman merasa tidak dihargai, kita diskusi di bawah ya. See you and bye-bye.